Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tengah bulan November. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu sekitaran kamu nonton reading ini ya. Jadi gini, eh, energi kamu secara general itu direpresentasikan dengan solar flare. Solar flare itu kata kuncinya activate gitu, aktivasi. Jadi ada sesuatu yang teraktivasi, sesuatu yang dimulai, sesuatu kayak ke trigger gitu ya, tapi arahnya ke arah yang lebih baik gitu. Kayak bisa jadi ada sesuatu chapter baru yang dimulai, ada sesuatu yang baru teraktivasi di dalam pikiran kamu, spiritual kamu, hati kamu gitu ya, dan arahnya tuh ke arah yang lebih baik gitu, atau chapter baru yang teraktivasi karena diawalin sesuatu momen gitu. Dan gini, kayak ini mungkin bukan buat semuanya ya, tapi aku mendapatkan vibe bahwa tentang anggota keluarga yang mungkin udah pergi, atau mungkin kamu khawatir tentang salah satu anggota keluarga yang kamu khawatir dia akan pergi, dan itu bikin kamu overthinking, bikin kamu takut, bikin kamu menimbulkan perasaan-perasaan bergejolak gitu. Atau bisa jadi sebagian lagi kayak mengkontemplasikan kefanaan kita di dunia ini, bahwa kita kayak hidup kita nih sebagai manusia singkat gitu, terus habis hidup di dunia ini kita mau ngapain gitu, apa fungsinya di dunia ini, atau kita mau melakukan apa sebagai manusia di dunia yang fana ini. Hal-hal semacam itu ya, kayak pertanyaan yang lebih dalam tentang kehidupan, karena dikaitkan dengan pemikiran kayak bahwa ada sesuatu yang namanya kematian cepat atau lambat, bisa jadi terhubung dengan salah satu anggota keluarga, atau bisa jadi juga kayak ini momen kamu berpikir tentang mengkontemplasikan hidup gitu ya. Karena di reading kamu ini juga ada suatu tema tentang sebuah siklus yang ada di kehidupan kita ini, kelahiran, kematian, kayak dua energi yang berkontradiksi gitu. Ketika ada yang berakhir, ada yang dimulai, maskulin, feminim, seperti itu ya, sebuah siklus, sebuah kontradiksi. Dan ini sesuatu yang mulai kamu pikirkan lebih dalam gitu, atau ini sebuah proses yang udah berjalan ya. Oke, selanjutnya karena kenapa aku bisa bilang begitu? Karena gini, pertama yang energi oracle kamu yang paling atas itu dimulai dengan thinking man, lalu di bawahnya itu ten of cups, berpikir. Thinking man itu kan energi orang berpikir ya, lalu ten of cups itu berbicara, sebenarnya ten of cups itu berbicara tentang keluarga, tapi bisa bicara juga tentang kebahagiaan gitu, wish fulfillment, atau momen-momen bahagia yang kita temukan dengan orang terdekat, momen bahagia, momen simple yang kita temuin sehari-hari. Tapi di sini kartu yang di paling bawahnya itu coffin gitu. Coffin itu merepresentasikan sesuatu yang berakhir, suatu ending ya. Dan aku nggak selalu mengartikan sesuatu ya. Kadang aku juga mendapatkan sesuatu yang muncul aja gitu. Dalam aku menginterpretasikan, ada sesuatu yang muncul aja gitu di dalam kepala aku gitu. Dan aku mendapatkan vibe bahwa tentang kepergian seseorang yang dekat dengan kamu. Itu jadi signifikan membuat kamu berpikir ya. Makanya aku bilang ini mungkin bukan buat semuanya. Lalu energi oracle kamu yang kedua, ini healer of the ages gitu, energi healing, energi bisa jadi ya kamu itu adalah healer tapi kamu nggak sadar. Aku suka sering bilang ya bahwa ada jenisan orang-orang yang punya energi healing tapi dia nggak sadar dia melakukan itu yang pertama. Bisa jadi juga kayak energi healing dan kamu sadar bahwa kamu punya kemampuan itu, atau kamu melakukan healing dalam artian yang praktikal, misalnya kamu berkecimpung dalam dunia kesehatan, misalnya dokter atau perawat atau praktisi kesehatan, misalnya kayak psikolog, psikiater, hal-hal semacam itu ya. Dan itu energi healing yang kamu bawa lewat pekerjaan yang kamu lakukan. Lalu energi tarot yang di bawahnya adalah Ace of Cups. Ace of Cups itu adalah awal yang baru, untuk gini, untuk apa? Cups itu merepresentasikan emosi, intuisi gitu ya. Jadi aku mendapatkan vibe nggak cuma secara emosi atau intuisi aja, kayak ada sesuatu yang beneran baru di dunia kamu. Apalagi kartu di bawahnya itu adalah child ya. Child itu juga merepresentasikan tentang sesuatu yang baru, ada sesuatu awalan baru di dunia kamu. Lalu diikutin dengan ring ya. Di cuman kamu doang nih yang dapat dua kartu di tengah nih, yang warna hitam tuh ya. Cuman kamu yang dapat dua sejauh ini gitu. Yang lain tuh cuma dapat satu-satu gitu. Child itu merepresentasikan sesuatu yang baru, juga bisa merepresentasikan anak, lalu diikuti dengan ring-ring itu melambangkan komitmen gitu. Jadi sesuatu yang baru itu bisa bisa berhubungan dengan gini, ketika kamu memulihkan satu aspek dalam hidup kamu ya, bisa jadi kan tentang anggota keluarga yang signifikan ini membuat kamu kayak sedih yang cukup mendalam, atau apa ya, kamu memikirkan banyak hal, tapi ketika kamu bisa keluar dari fase itu gitu, kamu melihat sebuah dunia yang baru, atau kamu melihat sebuah chapter baru kehidupan kamu, bisa jadi berhubungan dengan um,
Ring itu merepresentasikan komitmen, bisa jadi komitmen pernikahan, bisa jadi komitmen pekerjaan, bisnis, atau apapun ya, sesuatu yang mengikat seperti kontrak gitu ya, kontrak tertulis maupun tidak tertulis. Dan aku melihat ada potensi untuk hubungan romantis gitu. Awal yang baru itu bisa sebagian dari kamu berhubungan dengan hubungan romantis kamu. Karena apa? Karena di ujung itu energi oracle kamu adalah man holding a heart ya. Nggak masalah di sini kata kuncinya man laki-laki, tapi bisa jadi laki-laki dan perempuan. Ini nggak terbatas hanya karena gambarnya laki-laki gitu. Ini hanya merepresentasikan ada potensial orang yang mau ngasih hatinya ke kamu gitu. Dan aku melihat bahwa orang ini adalah orang yang apa ya, orang yang ngejaga, ngerawat dan bisa diandalkan gitu. Orang yang bisa kamu pegang gitu, orang yang reliable dan orang yang gini, orang yang bisa mengkomunikasikan apa yang dia perlu komunikasikan. Jadi kamu kayak mungkin selama ini kamu ketemu dengan orang yang ketika kamu terhubung sama mereka, entah itu konteks hubungan romantis ataupun enggak, kayak kamu menebak-nebak, berusaha mengerti orang ini intensinya apa gitu. Kalau sama orang ini dia akan kalau dia mau ada sesuatu yang dia utarakan gitu. Jadi dia nggak akan membuat kamu menebak-nebak, nggak masalah laki-laki atau perempuan ya. Biasanya ini kan kayak jadi stereotip gitu loh. Biasanya cewek tuh yang suka playing hard to get gitu, bikin cowok nebak-nebak, bikin enggak gitu juga, kadang ada cowok yang begitu, kadang ada cewek yang begitu. Ini bisa untuk semua gender ya. Memang ada jenisan orang-orang yang suka bikin penasaran dan ekstrimnya bisa jadi toxic sih gitu. Main game jatuhnya. Bermain-main dengan pikiran, tapi ini enggak. Jadi ketika orang ini dia tertarik sama kamu, dia bilang dia suka sama kamu, sama bilang kalaupun berlanjut ke tahapan berikutnya, gue mau komitmen yang seperti ini loh, gue mau jenis hubungan yang seperti ini gitu. Apakah kita satu visi misi atau enggak? Kalau misalnya enggak, ya udah. Itu mungkin kita bukan bukan buat satu sama lain gitu, tapi ini orang yang akan kamu temuin gitu ya. Semoga gitu. Semoga ini adalah orang yang satu visi misi dalam apapun konteks, terutama nih, terutama dalam konteks hubungan romantis. Ini adalah orang yang sepertinya kamu cari selama ini, ataupun kalau bukan hubungan romantis, misalnya konteks pekerjaan atau bisnis, ini adalah orang yang em, pekerjaannya kayak pekerjaannya, terus dedikasinya, em, kinerjanya gitu juga. Kamu kayak bisa apa ya, bisa bekerja bersama gitu, bisa bekerja tim dengan orang ini. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.